Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan hendaklah dari segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah di hari Rabu bertepatan di tanggal 21 Juni tahun 2023 dan juga bertepatan di tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah berkesempatan ya di pagi hari ini dari pukul 10 hingga pukul 11 bersama Ukti Indah menemani ruang dengar dan juga live banget ya di M2 TV Mujahidin Pontianak. Ya, kali ini perdana banget nih ya di program Halal Yuk. Nah, kali ini bersama pastinya, nah kalau ini segmen yang pertama nih Ikhwafillah. Buat Ikhwafillah yang baru membuka layanan interaktif kita, yang masih kebingungan, kok ini ada yang baru ya? Nah, ini adalah perdana banget ya program Halal Yuk. Nah, ini Ikhwafillah bisa mendengarkan streaming dan juga bisa mendengarkan di radio ataupun langsung live TV di Mujahidin Pontianak. Dan Ikhwafillah rahimakumullah, untuk hari ini untuk program Halal Yuk kita kedatangan tamu, dan selama program Halal Yuk ini kita bersama LP POM MUI Kalimantan Barat. Dan di sebelah kita hari ini kita bersama ada Bapak Didi Haryadi. Ya benar Pak ya? Ya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah khair Mbak. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Keluarga gimana, sehat? Keluarga alhamdulillah sehat semuanya. Ini ngomong-ngomong nih kan udah semester liburan nih Pak, nggak liburan nih ya Pak? Oh enggak liburan. Kami tetap berusaha ya. Tetap kerja di hari libur insyaallah. Untuk dakwah halal tentunya. Insyaallah, alhamdulillah. Apalagi udah menjelang mau Idul Adha Pak ya. Betul. Jadi semangat banget buat mengais rezekinya dan juga semoga keluarga sehat selalu. Amin ya Allah. Baik Pak Filo rahimahullah, kita kedatangan tamu luar biasa ya dari LP POM MUI Kalimantan Barat, yakni Bapak Didi Haryadi, merupakan auditor LP POM MUI Kalimantan Barat. Dan untuk tema hari ini ialah urgensi sertifikasi halal produk pangan. Ya, kita tahu ya, produk pangan ini yang pastinya kita harus memilih yang halal. Nah, seperti apa? Nanti kita akan langsung aja menanyakan kepada masternya. Boleh Pak ya? Siap. Siap. Bapaknya udah standby banget nih Ikhwafillah rahimakumullah untuk menjawab pertanyaan. Dan buat Ikhwafillah rahimakumullah yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja. Buat Ikhwafillah bisa telepon di 081157055758, dan juga Ikhwafillah langsung aja via live radio ya Mujahidin FM Pontianak atau di www.mujahidinfmpontianak.com, dan juga langsung live ya di TV Mujahidin Pontianak. Oke, Ikhwafillah rahimakumullah, nanti kita akan tanya-tanya seperti apa nih ya sebagai urgensi sertifikasi halal produk pangan. Kalau kita mau tanya, Pak, kenapa sih kita harus memilih pangan yang halal, Pak? Iya, baik, terima kasih Ukti Indah. Jadi kita bicara dunia dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi di dunia ini sekarang populasi orang Muslim itu begitu besar, sangat besar, hampir mencapai 30% ya dari seluruh populasi dunia. Dan ini tentunya industri halal merupakan salah satu industri yang cukup menarik, baik secara ekonomi maupun secara keumatan. Jadi ini merupakan salah satu peluang besar terkait dengan produk-produk yang halal. Maka tidak salah kalau seandainya ada program pemerintah Indonesia bahwa kewajiban halal terhadap produk-produk pangan dan minuman khususnya, ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat penting untuk kita perhatikan, karena memang di samping populasi kita itu Muslim begitu besar, khususnya apalagi kalau bicara Kalimantan Barat, itu populasi Muslimnya itu sekarang juga cukup besar di Kalimantan Barat, sehingga ini merupakan peluang yang cukup potensial bagi pengusaha-pengusaha yang punya kompetensi tentunya untuk produk-produk halal tersebut gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, produk-produk halal itu menjadi penting karena sungguhnya dia punya dua fungsi utama ya. Dua sisi kemanfaatan kenapa dia urgent.
Yang pertama tadi bahwa populasi kita itu adalah mayoritas umat Islam, yang tentunya ini harus kita lindungi. Kita lindungi, pangannya juga harus halal, minumannya juga harus halal. Nah, sehingga ini yang pertama. Jadi kehalalan produk itu untuk melindungi konsumen, itu yang pertama. Sebelum kita bercerita sejarah ya. Nah, yang kedua itu juga perlindungan terhadap produsen. Jadi produsen pangan nih, para pemirsa mungkin yang bergerak di bidang pangan khususnya, dan juga para pengusaha-pengusaha pangan, ini juga terlindungi dengan adanya sertifikasi halal. Sehingga sertifikasi halal itu urgent untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam. Ini perlu kami garis bawahi. Ya, harusnya, karena ya, kita penduduk khususnya di Kalimantan Barat itu tidak hanya Muslim, begitu juga penduduk dunia. Tetapi dengan kehalalan produk, ini semua akan terlindungi. Tidak hanya konsumen Muslim, tetapi konsumen non-Muslim pun itu akan terlindungi. Karena konsep halalnya itu, kalau dalam Islam kita adalah mengenal dua hal, yaitu halalan thayyiban. Itu dia, Mbak, cerita. Jadi tidak harus Muslim ya yang bisa mengkonsumsi halal itu, tapi semuanya bisa dilindungi karena memang halalan tadi. Dan ketika kita halal, dari segi kesehatan juga terjamin ya Pak, insya Allah. Dari kebersihan juga bisa, karena memang ketika kita mengurus label halal, itu juga akan dicek ya dari segi ilmiahnya juga Pak ya. Nah, ini Fadla rahimakumullah yang masih penasaran seperti apa. Nah, jadi buat Ipa Pila yang pengen bertanya-tanya ataupun yang pengen interaktif bersama kita di sini, langsung aja via telepon di nomor 081157055758 atau langsung aja via streaming di Radio Mujahidin di www.mujahidinfm.com. Ipa Pila, dan satu lagi kita langsung live ya dari TV Mujahidin Pontianak. Oke, kalau tadi nih Pak kita berbicara tentang panganan yang halal. Nah, ini kita kan baru pertama kali nih Pak ya. Kita live di sini dan bekerja sama dengan LP POM MUI Kalimantan Barat. Nah, boleh dijelaskan sedikitnya Pak, ini apa sih ya Pak untuk LP POM MUI Kalimantan Barat nih, menaungi apa aja gitu, seperti apa? Sedikit bercerita tentang sejarah tentang LP POM MUI. Jadi LP POM MUI itu terbentuk sebenarnya ada latar belakang yang cukup panjang. Kalau kita masih ingat, mungkin dulu itu sebenarnya kalau dari sisi sains, itu dulu pernah ada isu dari salah satu riset di Universitas Brawijaya, tepatnya pada tahun 1988. Nah, itu ada sebuah isu mengenai beberapa jenis makanan yang mengandung lemak babi. 88 pada waktu itu. Nah, sehingga ini menimbulkan satu keresahan terutama di kalangan umat Muslim, sehingga MUI itu mempunyai inisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga. Nah, lembaga itu yang sekarang disebut menjadi LP POM MUI. Jadi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika di MUI. Jadi latar belakangnya seperti itu, dan itu didirikan dulu pertama kali itu tahun 89. Nah, udah lama banget Pak ya? Udah lama banget. Jadi terkait dengan isu itu, beberapa riset yang kemudian dikumpulkan. Nah, itu kemudian perlu ada sebuah lembaga di MUI itu yang mengkaji pangan, obat-obatan dan juga kosmetika. Nah, kemudian yang kedua, mungkin juga kita ingat bahwa pada tahun 2001 dulu, ini gencar-gencarnya ini di Indonesia, itu terkait dengan ada satu MSG yang kemudian diisukan dia mengandung lemak babi. Itu pada waktu itu gencar, sehingga masyarakat ini kemudian bingung, ini benar atau enggak sih gitu, mengandung lemak babi atau enggak gitu. Nah, bahkan kemudian kalau boleh saya nyebutkan produknya, ini salah satunya ada produk Ajinomoto yang pada waktu itu gempar di 2001. Nah, produk Ajinomoto kemudian ditarik dari peredaran khususnya di Indonesia, Malaysia dan kemudian juga di Singapura ya. Kemudian ditarik, dan ini sebuah pukulan besar juga bagi Ajinomoto, perusahaan yang begitu gede. Kemudian ada isu terkait dengan lemak babi. Nah, kemudian isu-isu lain kita juga masih ingat, dulu ada isu bakso yang mengandung juga lemak babi yang kemudian bangkrut. Ya. Nah, singkat cerita, isu yang terakhir yang kemarin juga gempar itu terkait dengan mungkin salah satu resto, sebut saja umpamanya Solaria, itu juga pernah dihebohkan dengan satu isu bahwa Solaria itu tidak halal.
Nah, kemudian LP POM hadir menjawab bahwa itu perlu ada pengkajian, perlu ada jaminan ya, jaminan halal bagi produsen-produsen itu. Dan setelah kita kaji melalui LP POM MUI, ternyata luar biasa, Solaria tidak bangkrut sekarang, justru berkembang kemana-mana, dan masyarakat itu merasa dilindungi bahwa dia aman mengkonsumsi makanan-makanan yang kemudian dijamin kehalalannya melalui MUI tentunya, karena yang berhak mengeluarkan fatwa terkait dengan kehalalan produk itu MUI. Nah, LP POM itu sebagai saksi sebenarnya kalau dalam sisi ini ya, sebagai saksi dari MUI bahwa ini sudah diperiksa. Nah, pemeriksaan itu melalui pemeriksaan yang cukup detail. Apalagi dulu terkait dengan Solaria ya, itu begitu detail itu diperiksa apakah ada barang yang haram atau enggak, apakah di situ ada proses yang kemudian terkontaminasi haram atau enggak, sehingga kemudian setelah ada pemeriksaan ternyata clear dan kemudian dikeluarkanlah sertifikasi halal. Dan ini manfaatnya begitu besar. Sekali lagi ada dua manfaat yang begitu besar, manfaat kepada umat, salah satu umat muslim merasa terlindungi. Kemudian yang kedua juga dengan produsen. Yang tadinya ada isu macam-macam, nah produsen dengan sertifikasi halal, kemudian dia begitu gencar memproduksikan bahwa ini adalah produk kami adalah produk yang halal. Nah, ini sebuah kemanfaatan yang luar biasa, sehingga LP POM hadir. LP POM MUI ini juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama dengan masyarakat dan juga produsen makanan dan minuman khususnya untuk menjamin keberlangsungan produksinya juga menjamin keterlindungan masyarakat dari produk-produk yang tidak halal. Merasa aman ya. Merasa aman. Nah, juga produsen juga merasa dilindungi juga. Betul, ya. betul. Dari awal yang ingin bangkrut dan berkembang kembali ya. Dan ini tidak menanggung kerugian. Betul. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini manfaat dari LP POM MUI Kalimantan Barat yang mungkin hari ini baru saja menghadiri ya di hari ini, dan tentunya juga buat Ikhwafillah yang merasa nih punya ini pangan ya Pak punya resto atau juga yang lainnya yang ingin menjamin kehalalannya, boleh langsung ke MUI Kalimantan Barat, khususnya di LP POM Kalimantan Barat. Baik Ikhwafillah rahimakumullah, kali ini kita akan jeda di program Halal Yuk. Buat Ikhwafillah yang mau bergabung silahkan, dan juga nantikan pertanyaan-pertanyaan atau yang ingin tahu keseruannya seperti apa, tetaplah bersama Ukhti Indah dan masih tetap di program Halal Yuk. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi rahimakumullah, masih bersama Ukhti Indah di program Halal Yuk, mengudara dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, wabillahi rahimakumullah, setelah tadi kita berbincang-bincang mengenai sejarah LP POM MUI Kalimantan Barat dan juga tentunya tentang panganan yang halal. Masya Allah, alhamdulillah ya, selain dari kita bisa menikmati kemudian dengan kesehatan, kebersihan, dan juga pastinya halal. Nah, kita mau tanya nih, konsep halal seperti apa ya Ikhwafillah? Oke, balik lagi bersama Bapak Didik Haryadi dari Auditor LP POM MUI Kalimantan Barat. Masih stay Pak ya? Masih siap. Oke, kita mau tanya nih Pak tentang konsep halal. Baik. Apa nih Pak? Silahkan. Ya, oke Mbak. Jadi para pemirsa sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa konsep halal dalam sertifikasi halal itu adalah menggunakan konsep halal dan haram dalam Islam. Jadi sertifikasi halal itu bukan konsep halal dan haram di luar Islam. Ini perlu kami perhatikan. Kenapa? Karena konsep halal ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat, sehingga nanti ketika ingin mengajukan sertifikasi halal, konsepnya itu sudah diketahui dan sudah disiapkan. Apa itu salah satu konsepnya? Nah, konsep halal di dalam Islam, kalau kita ketahui salah satunya itu mengangkat sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Apa di sana bunyinya? Innama harrama alaikul maitah. Ya. Jadi yang pertama, diharamkan atas kalian itu bangkai. Waddam itu darah. Walahmal khinzir, dan kemudian daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah, dan
apa-apa yang kemudian disembelih atas nama bukan karena Allah. Jadi prinsip ini itu menjadi konsep halal ketika nanti para pemirsa, para pendengar sekalian itu mengajukan sertifikasi halal. Jadi kalau sudah memenuhi itu, clear dia, aman ya, tidak ada masalah. Nah sehingga di dalam konsep halal di dalam Islam itu ada beberapa hal secara umum. Yang pertama, tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan. Jadi walaupun itu halal, kemudian itu dinilai sebuah sesuatu yang membahayakan, maka dia tidak layak untuk disertifikasi halal. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia tidak memabukkan. Innamal khamru wal maisir kalau dalam Islam ya. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga tidak boleh benda yang memabukkan kemudian disertifikasi halal. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga, itu tidak boleh mengandung najis. Jadi apa-apa yang mengandung najis itu silahkan nanti najisnya harus hilang dulu. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kemudian yang keempat itu tidak jorok atau menyelisih tabiat. Sesuatu yang di masyarakat itu kemudian dianggap jorok, menggelikan dan lain-lain dan tidak layak untuk dimakan secara tabiat, itu juga tidak layak untuk diajukan sertifikasi halal. Dan yang terakhir itu adalah memenuhi beberapa kaidah syariat. Jadi itu 5 konsep secara umum yang kemudian layak diajukan untuk sertifikasi halal. Begitu. Ya. Oke, Fadillah rahimakumullah, ternyata ada telepon masuk ya, Fadillah rahimakumullah. Dan langsung aja kita angkat teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kan sih Cian lo, Kak. Cian lo kecil kan? Oke, Fadillah rahimakumullah, kita kembali lagi ya menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil kan ya, jangan nih. Wah, ternyata terputus nih Fadillah. Sayang banget ya. Silakan buat Fadillah yang pengen bergabung kembali, yang ingin menanyakan tentang kehalalan, produk atau pangan yang lainnya, boleh langsung aja menghubungi kembali ya Fadillah rahimakumullah. Ternyata teleponnya terpending nih Pak ya. Kita lanjut lagi ya, kita ngobrol berbincang ya untuk di hari tentang tadi konsep dari halal tadi sendiri sesuai dengan Al-Quran. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Berapa tadi Pak? Ayat 167. 167 nih sesuai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wah, ternyata ditelepon kembali, kita sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ternyata suaranya nggak kedengaran nih, Fadillah. Boleh dilanjut lagi ya. Wah, ternyata terputus kembali nih ya. Wah, sepertinya Tadi Fadillah belum bisa tersambung ya, semoga selanjutnya masih bisa tersambung kembali. Oke, tadi kita masih berlanjut tentang konsep halal yang sesuai dengan syariat dan produk yang sudah dilabelkan halal nih Pak selama ini kan sudah sesuai sama syariat ya. Betul. Adakah setelah dari proses ilmiahnya, adakah yang ditolak seperti itu Pak? Kan urgensinya nih kan tadi sesuai sama Al-Baqarah tadi, apakah selama ini semuanya halal yang sudah masuk ke MUI atau ada yang ditolak? Ya, jadi konsep halal sekali lagi yang dimaksud konsep halal adalah sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa saja sebenarnya proses untuk penilaian halal atau pemeriksaan halal itu? Ini kan menjadi penting ini. Jadi proses ketika Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mungkin mengajukan sertifikasi halal, maka yang akan diperiksa itu sebenarnya secara umum dibagi menjadi 3 klaster atau 3 kelompok. Yang pertama itu terkait dengan bahan. Jadi seluruh bahan itu tidak boleh bersumber dari sesuatu yang haram. Dari awal tuh ya? Dari awal bahan. Jadi bahan itu mau bahan sekecil apapun, umpamanya bumbu juga diperiksa. Kemudian bahan utamanya juga diperiksa, bahan pendukungnya juga diperiksa, bahan penolongnya juga diperiksa. Nah ini semuanya harus memenuhi kriteria halal. Itu
Itu yang pertama. Jadi klaster pertama itu Bapak Ibu kalau mengajukan pastikan bahwa bahan-bahannya itu semuanya halal. Tidak boleh ada umpamanya di situ homer, apalagi kemudian oh ini daging babinya dikit gitu umpamanya, nggak bisa juga. Oh ini hanya dari bulu babi, itu nggak bisa juga. Atau dari kakinya babi gitu, nggak bisa juga. Jadi semua itu harus terkonfirmasi bahwa bahannya itu halal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu proses. Ini proses ini yang cukup memakan waktu panjang dan ini memerlukan para ahli, sehingga auditor-auditor kami di LP POM MUI itu dari berbagai keahlian. Ada yang ahli kimia, ada ahli farmasi, ada ahli pangan, ada ahli gizi, ada biokimia, itu semuanya ada. Nah, sehingga pada proses ini yang sering ada beberapa juga yang mengelabui karena prosesnya. Nah, prosesnya itu terutama terkait dengan beberapa bahan-bahan pembantu, bukan bahan utama. Ya, oke. Setelah tadi kan dari prosesnya, kemudian juga ternyata dia telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Sally ya? Halo Ibu. Iya, saya ini mau bertanya. Tapi tadi nggak diangkat-angkat. Ini bisa dengar suara saya, Uti? Oh ya bisa, Uti. Silahkan yang ingin bertanya langsung aja nih. Jauh sekali kedengarannya ya, Uti. Sampai nggak kedengaran. Gimana ya? Akan ada tim yang akan membantu nih, Uti. Boleh silakan langsung aja pertanyaannya. Silahkan buat Uti Sally untuk langsung bertanya. Karena suara Uti Sally alhamdulillah terdengar sangat jelas. Jadi silahkan Uti Sally menanyakan apa yang ingin ditanyakan, kemudian nanti langsung kepada masternya akan menjawab. Halo Uti Sally. Halo. Oh, ternyata terputus ya Ibu Afilah ya. Semoga Ibu Afilah ingin menanyakan boleh ke via WhatsApp ya. Nanti kan langsung kita akan membacakan pertanyaan dan langsung bisa dijawab nih Ibu Afilah. Oke, tadi terkait dari proses ya. Jadi di awal dari bahan, kemudian juga dari segi ilmiahnya, kesehatannya dari farmasi, kemudian untuk finishnya dikatakan sebagai halal itu berapa lama nih Pak? Iya. Prosesnya lama tadi yang kedua itu ya. Nah, berkaitan dengan waktu, tadi sudah bahan ya Mbak, kemudian ada proses, kemudian tahapan berikutnya itu tahapan akhir. Tahapan akhir itu bisa pada saat packaging, bisa pada saat transportingnya, pengangkutannya, dan seterusnya terakhir. Nah, jadi 3 tahap ini semuanya krusial. Jadi bahan tidak boleh ada suatu bahan yang haram, ya. Kemudian yang kedua itu proses. Ini proses yang kami sampaikan tadi. Ini yang perlu diperhatikan adalah seringkali terjadi kontaminasi silang. Dia produknya sebenarnya produk halal, kemudian dia ternyata terkontaminasi sesuatu yang haram pada saat proses. Contohnya seperti apa tuh Pak? Contohnya, nah umpamanya yang sederhana, ketika ibu-ibu mungkin UMKM sudah memproses di dapurnya, ternyata di situ dekat dengan kandang ayam nih, mohon maaf nih, dengan kandang ayam, kemudian ada terkontaminasi najis, maka barang yang tadinya kemudian sudah oke dari sisi bahan, tapi ketika proses dia terkontaminasi najis, maka dia tidak bisa dilanjutkan untuk proses jadi pemeriksaannya itu harus diperbaiki lagi. Nah, berarti nanti ketika mengajukan ulang dari awal lagi atau langsung kedua nih Pak? Itu nanti ada perbaikan, jadi harus ada perbaikan. Nah, itu perlunya audit. Jadi tim auditor kami di LP POM MUI itu salah satunya memeriksa kepastian kehalalan produk itu dari proses bahan sampai yang terakhir. Itu harus dipastikan. Harus dipastikan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Itu perlunya audit. Jadi nggak bisa halal ujuk-ujuk halal. Oh saya ini halal. Oh ini barang saya halal gitu. Nggak bisa. Langsung ngejudge itu halal gitu. Jadi harus kita periksa. Inilah perlu adanya satu audit sehingga kami punya beberapa auditor yang mengetahui banyak tentang
dan tentu ahlinya di bidangnya masing-masing. Nah, banyak seringkali beberapa produk ya yang tadinya halal, kayak umpamanya MSG yang monosodium atau micin ya kata orang. Nah, itu micin itu kan sebenarnya sesuatu yang sederhana. Dia berasal dari tebu ya, kemudian diproses. Tapi ketika proses itu ada beberapa, ada yang sifatnya mikrobial, ada yang sifatnya kimiawi, yang kemudian itu perlu diteliti, perlu diaudit, apakah bahan ini halal atau haram. Nah, itu yang terjadi. Jadi di proses itu harus dipastikan, dan seringkali di proses itu yang terjadi adalah terjadi kontaminasi tadi. Nah, ini kemudian yang nggak bisa dilanjutkan, sehingga perlu ada satu perubahan. Nah, yang terakhir terkait dengan transport. Nah, ketika packaging, itu packagingnya juga dipastikan tidak ada kontaminasi. Bahan untuk packagingnya itu juga harus packaging yang memang sesuatu yang halal. Dan alhamdulillah di Kalimantan Barat, pengalaman kami di dalam audit itu rata-rata sudah mengerti bagaimana proses terkait dengan kehalalan produk. Termasuk transport, Rasi, betul Linda. Jadi transport itu seringkali juga terjadi kontaminasi. Satu kontainer itu umpamanya, nah itu ternyata dibuat juga kontainernya itu dengan bahan-bahan yang haram. Ini juga nggak boleh. Oh, nggak boleh bercampur ya? Ya, ada beberapa yang sifatnya kritis, ada sifatnya yang tidak kritis. Jadi 3 klaster ini, 3 kelompok pemeriksaan ini harus dipastikan oleh para produsen mau perusahaan-perusahaan pangan, kemudian UMKM. Ini pastikan bahwa ini adalah semuanya itu clear kehalalannya, sehingga nanti pada saat pengajuan ketika ada pemeriksaan, nah ini semuanya oleh tim auditor kami itu sudah dipastikan, oh ini halal dan seterusnya. Jadi dari proses awal, kedua dan ketiga semuanya harus dilewati dengan kehalalan. Iya, Pak, betul. Ya, Masya Allah. Kalau tadi proses tadi, apakah dari tim LP POM MUI Kalbar nih menuju ke rumahnya atau seperti apa, atau di barang bahannya dibawa ke tempatnya? Iya. Jadi proses audit itu harus di tempat produksi, ya. Jadi di tempat produksi, karena kita nggak bisa barang itu kemudian langsung dibawa. Jadi ke tempat produksi tadi bahannya seperti apa. Jadi kita tanyakan itu bahannya itu apa aja, yang kecil-kecil. Kadang kita mohon maaf suka membuka kulkas, suka membuka barang simpenannya itu apa gitu. Nah, itu untuk memastikan bahwa bahan itu halal adanya. Nah, itu tim pemeriksa kami, auditor kami itu akan datang ke sana untuk memeriksa itu, jadi bahan-bahan itu. Jadi nggak bisa kemudian barangnya diantar ke LP POM MUI, ini Pak barang kami sudah pastikan ini halal, tolong kemudian disertifikasi halal, nggak bisa. Kita tetap harus hadir untuk menyaksikan, karena salah satu syarat ini kalau dalam sisi syar'i itu adalah ainul yakin, sesuatu yang dilihat. Karena kami ini adalah kesaksiannya para kiai, para fuqaha ya, ahli-ahli fikih itu yang ada di Komisi Fatwa MUI. Kami adalah kesaksiannya. Jadi kami harus menyaksikan, memastikan, dan kami harus laporkan ke Komisi Fatwa. Kami bukan penjamin halalnya. Yang mensertifikasi dan menjamin bahwa itu halal itu adalah para ulama. Para ulama yang memang berkompeten, yang tahu dari silsilah ilmunya ya, Pak. Oke, baik Pak rahimakumullah, dan buat Ikhwafillah yang pengen bergabung nanti bisa kembali lagi ya bergabung, yang pengen telepon juga silahkan bisa telepon. Buat Ikhwafillah yang masih penasaran seperti apa dengan produk pangan yang halal dan prosesnya seperti apa, tetaplah bersama kami di program Halal Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah rahimakumullah, masih bersama Ukti Indah dan juga Bapak Didi Haryadi, merupakan auditor LP POM MUI Kalimantan Barat. Dan masih di program Halal Yuk, menemani ruang dengar Ikhwafillah dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ikhwafillah, terkait tadi Ikhwafillah rahimakumullah, banyak banget ya pertanyaan. Untuk segmen ini Pak, kita akan ngebahas ya Pak pertanyaan-pertanyaan, dan setelah ini Bapak memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Ikhwafillah rahimakumullah, datang dari 0815 sekian. Wah, Masya Allah nih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Utinda, hai juga ya. Ini saya Dewi dari Kuburaya. Wah, jauh nih Pak ya. Sepertinya di tempat tinggal kita nih Pak. Dari Kuburaya. Saya ingin bertanya, untuk pengecekan dari LP POM ini apakah hanya sekali saat membuat sertifikat halal atau kedepannya juga ada? Syukran Uhti. Oke, afwan. Boleh Pak langsung aja dijawab. Ya, terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Dewi. Ibu Dewi ya dari Kuburaya. Jadi kapan diadakan pemeriksaan itu? Pemeriksaan itu atau audit itu dilakukan sekali sebenarnya pada saat Ibu mengajukan sertifikasi. Karena di regulasi yang baru ini itu sebenarnya ada beberapa tahapan dalam regulasi. Ada pendaftaran, kemudian ada penerbitan STTD namanya dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Nah, kemudian ada LP POM sebagai lembaga pemeriksaannya nanti. Kemudian ada Komisi Fatwa. Nah, jadi ketika Ibu mengajukan sertifikasi halal, nanti sudah ada aplikasinya, kemudian disetujui, maka akan diadakan pemeriksaan oleh LP POM MUI. Yang diperiksa apa? Ya tadi itu pemeriksaannya. Ketika pemeriksaan sudah clear, nah itu nanti di Komisi Fatwa akan difatwakan ini halal atau tidak. Baru kemudian diajukan lagi ke BPJPH, baru dikeluarkan sertifikasi halalnya. Jadi diperiksa pada saat Ibu nanti mengajukan dan sebelum keluar sertifikasi halal. Itu ada pemeriksaannya. Pemeriksaan. Iya. Tapi ada perlanjutan apa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Oh iya. Ya? Itu nanti ada semacam pemantauan ya. Pemantauan halal. Karena Ibu tidak bisa umpamanya mengganti formula atau mengganti produk yang baru sebelum Ibu melaporkan kepada LP POM MUI. Jadi setelah dilaporkan itu nanti akan dikaji kembali apakah ini sudah memenuhi kriteria halal atau enggak. Kalau memenuhi maka itu bisa dilanjutkan. Kalau enggak nanti berarti diperlukan adanya pemeriksaan ulang. Ada pemeriksaan ulang dalam jangka waktu yang lama. Betul. Dan memang harus produk yang sama ya, tidak bisa produk yang baru kemudian label halal aja nih gitu ya, nggak bisa. Oke, terima kasih ya buat Ibu Dewi. Semoga pertanyaan tadi ini juga bisa menjawab ya dari pertanyaan Ikhwafilah yang lainnya. Kita beralih pertanyaan di nomor 0812 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti dari Kota Baru, kota di Kuburaya, sekarang kota Pak ya. Kota. Saya ingin tanya, banyak dari teman saya yang mau mendaftarkan sertifikasi halal pada usahanya, tapi ragu karena ada dengar-dengar kabar kalau mengurus sertifikasi halal itu mahal dan ribet. Wah, disinggung nih Pak. Ya. Jadi saya ingin tanyakan, pertama kira-kira berapa nominal pendaftarannya dan rinciannya harga apa-apa aja. Dan yang kedua, gimana mekanisme pendaftarannya? Oh ya, ini Pak, silahkan bisa dijawab. Ya, kita jawab dari pertanyaan terakhir dulu. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme sekarang? Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang sudah ada satu regulasi atau undang-undang JPH, Jaminan Produk Halal itu sudah ada undang-undangnya dari 2014. Dan sekarang ada PP-nya juga, ada undang-undang terbaru. Jadi secara regulasi sekarang itu sudah diatur. Ada namanya badan BPJPH, jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu pemerintah. Jadi semua sekarang regulasinya di pemerintah. Kalau dulu volunteer, sekarang jadi mandatori. Jadi orang nanti untuk 2024, tepatnya di bulan Oktober, semua yang terkait dengan minuman dan makanan produknya itu wajib sertifikasi halal. Di 2024 nanti Oktober ya. Nah ini sehingga itu regulasinya di pemerintah. Nah kemudian ada 4 tahapan sebenarnya secara umum. Jadi yang pertama di pelaku usaha apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu mendaftar, registrasi. Bapak Ibu bisa buka nanti online-nya, itu nama aplikasinya Si Halal. Itu punya BPJPH, punya pemerintah ya. Jadi pemerintah itu sudah ada aplikasinya. Nah di Si Halal itu tinggal mendaftar nanti. Syaratnya apa? Ada di sana juga. Tahapannya seperti apa? Ada di sana juga. Tinggal via online. Semuanya sudah via online. Nah kemudian nanti BPJPH itu menerbitkan ada yang disebut dengan STTD.
Jadi STTD itu surat tanda terima dukungan. Jadi STTD itu kemudian diterbitkan, itu juga dari si halal tadi, dari aplikasi tadi, itu di BPJPH. Kemudian di-download. Nah, setelah di-download nanti Bapak Ibu tinggal menyerahkan itu ke LP POM MUI, nanti tinggal ada pemeriksaan atau ada audit. Ya. Nah, itu semuanya sudah ada di sana, termasuk biayanya. Biaya ketika Anda mendaftar di si halal itu sudah ada biayanya, berapa sebenarnya registrasinya. Ya, itu sudah ada di sana. Nah, kemudian setelah ada pemeriksaan, Bapak Ibu produsen halal itu kemudian menyerahkan pemeriksaannya ke LP POM MUI, maka LP POM MUI mengadakan audit. Jadi audit produk nih, dari bahan, proses sampai akhir, semua diaudit. Setelah diaudit, maka LP POM MUI akan melaporkan ke Komisi Fatwa MUI. Di Komisi Fatwa itu nanti akan difatwakan apakah ini halal atau haram. Oh, produk cake ini halal atau haram, itu di Komisi Fatwa. Nah, setelah Komisi Fatwa ngetok palu jedet, itu mengeluarkan apa yang disebut dengan ketetapan halal. Kalau dulu kan sertifikasi halal, sekarang ketetapan halal dulu diterbitkan. Ketetapan halal dulu. Ya, regulasinya seperti itu. Nah, ketetapan halal itu yang menerbitkan adalah Komisi Fatwa MUI. Nah, Komisi Fatwa MUI kemudian melaporkan ini, ya. Melaporkan kepada BPJPH, termasuk nanti BPJPH menerbitkan sertifikasinya. Jadi ketetapan halalnya itu ada di Komisi Fatwa MUI, sertifikasi halalnya itu ada di BPJPH. Jadi sertifikasi halal itu diterbitkan berdasarkan apa? Berdasarkan ketetapan halal dari Fatwa MUI. Nah, itu kemudian dikeluarkan sertifikasi halal. Nah, pelaku usaha terus ngapain setelah itu? Tinggal download. Oh, tinggal download. Download di halal sudah ada sertifikasinya. Oh, it's okay, sudah halal gitu. Apakah masih mengurus ke kantor atau via online semua? Via online aja, udah cukup. Aja ya? Iya, kan sudah si halal. Nah, di LP POM MUI kita juga menerima bimbingan bimbingan, karena kami menyadari bahwa tidak semua UMKM itu memahami tentang aplikasi si halal. Karena nanti mungkin syaratnya A, B, C, D dan segala macam, apa yang harus dipenuhi. Nah, insya Allah LP POM MUI ini kalau ada beberapa yang meminta bimbingan terkait dengan pendaftaran bagaimana dan seterusnya, termasuk biaya itu sudah ada di si halal. Ya, di aplikasi itu sudah ada biayanya, semuanya sudah ada di sana, dan sekarang biaya itu sebenarnya disesuaikan dengan produk. Seberapa kompleks produk Bapak Ibu sekalian yang akan diajukan, itu nanti ada standarnya, ada standar biayanya. Ya. Jadi sekarang lebih clear, Mbak. Lebih ini ya. Ya, terbuka, silakan. Tadi kita masih ragu-ragu mengenai ingin nih mau buat produk yang halal gitu kan, tapi masih bingung tentang cara pengajuannya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Didik, insya Allah Ifafilah juga bisa terjawab ya. Dan ini tidak ribet ya Pak, tidak ribet. Online, ya? Semuanya online, dan kalau ada kesulitan silahkan call, itu callnya juga ada pas jam-jam kerja, silahkan call. Seperti apa sih ininya, silahkan nanti LP POM MUI insya Allah bisa melayani Bapak Ibu sekalian di dalam sertifikasi halal. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Ternyata ini adalah sebuah pertanyaan juga banyak ditanyakan oleh masyarakat, karena saya juga hidup di kalangan masyarakat ya, di perkampungan, dan banyak sekali yang menanyakan hal-hal tersebut. Oke, Fadlul rahimakumullah. Di pertanyaan selanjutnya hadir dari Ukti Seli ya, yang tadi telepon, dan alhamdulillah bisa kembali lagi untuk via WhatsApp. Assalamualaikum Pak, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya biasa membeli daging ayam atau pentol ikan di swalayan, tapi dalam kemasan, tidak dalam kemasan ya Pak katanya. Saya mengambil di wadah atau di lemari khusus yang sudah tersedia, jelas tidak ada label halalnya. Bagaimana makanan tersebut yang kami konsumsi, halalkah Pak? Nah itu pertanyaan nih Pak, boleh silahkan dijawab Pak. Ya, terima kasih Ibu Sali, pertanyaannya ini luar biasa. Memang banyak kasus sekarang itu terkait dengan seberapa halalkah produk yang kita konsumsi atau yang kita beli di masyarakat ya, di pasar dan segala macam. Nah, terkait produk daging ini sesuatu yang kritis. Jadi karena daging itu kritis, karena daging itu tadi sumbernya harus tahu dari mana. Nah, kalau masyarakat sederhananya carilah daging yang memang sudah sertifikasi halal, itu mudahnya. Jadi kalau Bu Seli ke pasar,
carilah daging, mau frozen, mau apa, itu kan ada beberapa daging sudah banyak beredar. Itu carilah frozen daging yang memang sudah sertifikasi halal. Itu cara mudahnya. Seperti apa caranya? Lihat aja, ada label halalnya atau enggak. Kan biasanya bergantung-gantung nih Pak, kalau kita ke pasar nih Pak. Iya, kalau di kemasan kan paling gampang nih, apalagi Iya, pentol, kalau di kemudian kemasan. bahan itu tinggal ini. Nah, kalau di pasar seperti apa? Nah, ini di pasar yang kita tidak bisa menjamin apakah produk itu halal atau haram. Nah, sehingga karena ini apa hulunya kalau daging itu kan dari penyembelihan. Dari awal ya. Dari awal penyembelihan. Nah, apakah penyembelihannya itu bisa terjamin halal atau tidak? Nah, itu ada sertifikasi halal. Nanti ada namanya sertifikasi halal untuk RPH, rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Itu nanti di segmen kesekian. Itu nanti akan diuraikan oleh ahlinya ya. Nah, ahlinya. Ahlinya itu seperti apa? Nah, kalau sudah dari RPH atau RPU-nya itu sudah tersertifikasi halal, maka daging produksinya itu sudah bisa disertifikasi halal. Nah, maka pastikan ibu-ibu, masyarakat semua yang muslim khususnya, nah ini pastikan bahwa daging yang kita beli, daging yang kita konsumsi itu sudah sertifikasi halal. Ya caranya cukup mudah. Nggak perlu nanya kan sekarang kalau ke swalayan, kalau ke ini apalagi daging-daging yang sudah frozen ya, udah dalam kemasan, itu sekarang sudah ada yang halal ya. Jadi pastikan itu halal. Kira-kira seperti itu. Iya nih rahimahullah. Cuman ini ya kita sebagai orang yang awam ya seperti itu yang kadang melihat daging bergantungan hanya melihat membawa uang aja, langsung dibeli aja nih gitu. Ibu-ibu rumah tangga pengennya cepet banget. Dan baiklah ikhwafillah rahimakumullah, hari ini kita akan jeda dan nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Uti Indah tetap bersama Uti Indah, tetaplah di program Halal Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama Uti dan juga Pak Didik Haryadi dari Auditor LP POM MUI Kalimantan Barat di program Halal Yuk. Dan insya Allah sekarang udah jam 11 nih Fafilah ya, tak lama lagi kita akan usai. Oke, karena untuk endingnya nih Pak, kita closing segmen dulu Pak ya, sebelum mengakhiri di program Halal Yuk. Boleh nih Pak, kita sampaikan closing segmen untuk hari ini. Iya, terima kasih Uti Indah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Mujahidin dan juga TV Mujahidin ya, kami sampaikan yang pertama bahwa produk halal itu menjadi sesuatu potensi yang luar biasa terkait dengan ekonomi ke depan. Ya, banyak meramalkan bahwa produk halal itu akan menjadi pioner besar di dalam peningkatan ekonomi, khususnya di Indonesia, apalagi di Kalimantan Barat. Nah, untuk itu kami mengajak kepada semua produsen, khususnya produsen pangan dan minuman, makanan dan minuman, ayo bersama-sama untuk kita sertifikasi halal. Karena di samping ini peluang sebuah usaha yang begitu besar, ini juga kewajiban dari regulasi bahwa nanti pada bulan Oktober tahun 2024 semua itu wajib untuk sertifikasi halal produk makanan dan minuman. Nah, itu yang pertama. Jadi ini sebuah peluang besar yang harus kita manfaatkan. Di samping untuk kesejahteraan umat, ini juga merupakan peluang peningkatan ekonomi umat di tempat kita. Nah, kemudian yang kedua, kami juga mengajak untuk bersama-sama berkolaborasi dengan LP POM MUI untuk bersama-sama menciptakan sertifikasi halal, dan insya Allah LP POM MUI akan siap melayani Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana sih sebenarnya sertifikasi halal. Karena kami memahami masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya regulasi ini. Jadi regulasi yang baru itu baru terbit undang-undangnya di 2014, kemudian ada beberapa PP yang kemudian kemarin ada beberapa aturan-aturan yang baru. Nah, ini kami memahami masyarakat masih belum mungkin belum semuanya mengetahui tentang regulasi ini. Nah, untuk itu mari bersama-sama silahkan nanti konsultasi terkait dengan bagaimana sertifikasi halal. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu yang mau sertifikasi halal, tiga klaster tadi itu harus benar-benar terpenuhi. Dari apa? Dari bahan. Jadi jangan mengajukan sertifikasi halal padahal Bapak Ibu tahu bahwa bahannya ini belum halal gitu. Ya.
prosesnya juga seperti itu. Jadi disiapkan dulu sebelum Bapak Ibu nanti mengajukan sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal itu mudah, sekarang sudah pakai aplikasi, semuanya sudah online, Bapak Ibu mengetahui berapa sebenarnya, tinggal dibuka di Si Halal. Ya. Dan yang terakhir, mungkin kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses sertifikasi halal ini. Ini tidak ada lain, sekali lagi, di awal tadi berulang-ulang kami sampaikan bahwa ini adalah urgensi bagi kita semuanya untuk melindungi umat dan juga untuk melindungi pengusaha. Jadi dua ini menjadi soko gurunya ekonomi kita, ya. Apalagi sekarang dari beberapa ramalan ahli-ahli ekonomi, ternyata ekonomi syariah itu akan meningkat jauh tajam nanti di tahun-tahun berikutnya. Dan ini sebuah peluang besar. Mungkin itu. Closing statement hari ini nih Pak, ya. Alhamdulillah sudah disinggung ya dari awal sampai akhir dan sudah ditutup dengan closing statement di Qafillah. Dan alhamdulillahirobbilalamin, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Haryadi ya sudah hadir bersama di program Halal Yo. Dan next segmen insya Allah masih berlanjut Pak ya dengan tamu yang berbeda, dengan yang tamu yang pastinya berbeda. Masih dari LP POM MUI Kalimantan Barat. Oke, baik, rahimakumullah, karena sudah berakhir kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga Sari hari ini ya mengucapkan undur diri dan mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.